kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai plagiarisme dan interpretasi hasil Turnitin. Kenalkan, saya Dr. Febrianti SMSI, dosen Politeknik Palkomtek. Baik, kita membahas sekilas mengenai plagiarisme dan Turnitin ya. Dan kita tahu bahwa plagiat sendiri merupakan kata yang sangat sensitif bagi warga kampus, baik dosen maupun mahasiswa. Akan tetapi kita tidak boleh dengan mudah menghakimi bahwa seseorang itu melakukan plagiat. Sebelum kita melakukan investigasi terlebih dahulu, baru bisa kita menyimpulkan hasilnya. Kita tahu bahwa plagiarisme sendiri adalah masalah umum ya, dan seringkali disalahpahami karena diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Nah, Turnitin sendiri merupakan salah satu tools untuk mempermudah kita mengetahui indikasi plagiat pada suatu tulisan. Jadi langganan perangkat ini dan perangkat-perangkat untuk pengecekan plagiarisme lainnya merupakan wujud tanggung jawab besar dari lembaga untuk menghindarkan tulisan sivitas akademikanya dari unsur plagiarisme. Turnitin sendiri merupakan salah satu perangkat lunak atau software yang melacak kesamaan atau kemiripan suatu naskah dengan naskah lainnya yang berada di dunia maya, yang ditunjukkan dengan seberapa tinggi similarity indeksnya, dan secara langsung juga ditunjukkan situs-situs yang sengaja atau tanpa sengaja terdapat kesamaan dengan tulisan tersebut. Dan kita tahu sekarang banyak perguruan tinggi yang memberikan layanan pemeriksaan plagiarisme kepada sivitas akademikanya. Nah, kita masuk ke persentase similarity index. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah apakah kita bisa menentukan tipe plagiasi hanya dengan melihat skor kesamaan? Tentu saja tidak bisa ya. Kita harus mereview setiap artikel yang kita duga hasil plagiasi, di mana skor kesamaan itu sebenarnya hanya menunjukkan persentase tingkat kesamaan antara satu artikel dengan artikel yang lain. Yang harus kita perhatikan adalah tingginya indeks tadi karena proses plagiat atau ada unsur yang lainnya. Dan misalnya, saat ini kita menemukan artikel seseorang dengan indeks kesamaan tertentu. Kita harus menyadari ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan langsung menyimpulkan bahwa besarnya similarity index adalah besarnya nilai plagiasi ya. Nah, kalau kita merujuk pada turnitin.com mengenai the plagiarism spectrum, maka kita akan mengenal tagging 10 types of unoriginal work. Nah, jadi ada 10 jenis pekerjaan yang tidak original. Nah, jadi kita bahas ya. Jadi ada yang disebut dengan clone. Clone ini adalah contoh di mana misal mengambil karya Pak B yang kemudian saya ganti dengan nama saya. Kemudian ada juga yang disebut dengan CTRL plus C, di mana berisi bagian teks yang kita ambil dari karya orang lain, kata demi kata sebagai karya seseorang dari satu sumber tanpa adanya perubahan. Nah, ada juga yang find replace, mengubah kata dan frase kunci tetapi tetap mempertahankan konten penting dari sumber tersebut. Ada juga yang disebut dengan remix. Remix ini adalah parafrase dari berbagai sumber dibuat agar terlihat cocok bersama. Kemudian ada recycle, meminjam dengan murah hati dari karya penulis sebelumnya tanpa kutipan. Nah, ada juga yang disebut dengan hybrid. Hybrid ini menggabungkan sumber yang dikutip sempurna dengan bagian yang disalin tanpa kutipan. Kemudian ada yang disebut dengan mashup. Mashup ini adalah mencampur materi yang disalin dari berbagai sumber. Kemudian 404 error, di mana termasuk kutipan ke informasi yang tidak ada atau tidak akurat tentang sumber. Agregator memasukkan kutipan yang tepat tetapi artikel yang ditulis hampir tidak mengandung karya asli tersebut. Dan ada juga yang kita sebut dengan retweet, di mana bisa membuat kutipan yang tepat tetapi terlalu tergantung pada struktur teks. Baik, kita bahas dulu dasar hukum dari plagiarisme. Nah, ini hal penting yang harus kita ketahui ya. Jadi dari Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 25 ayat 2 dan pasal 70, di mana sanksi yang akan dijatuhkan dari tindakan plagiat adalah dicabutnya gelar dan dipidana dengan pidana penjara paling lambat 2 tahun dan denda sebanyak 200 juta.
Kemudian Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Ini juga mengatur sanksinya ya. Kemudian di perguruan tinggi sendiri itu mereka sudah melengkapi dengan peraturan yang menegaskan sanksi lembaga bagi para pelakunya. Oke, kita masuk ke pemeriksaan plagiarisme dengan Turnitin. Nah, pemeriksaan plagiarisme yang proporsional, yaitu menggunakan perangkat lunak dikombinasikan dengan pemeriksaan manual. Jadi kita tidak boleh serta-merta hanya mengandalkan hasil dari Turnitin saja. Perlu juga untuk pemeriksaan manual kita lakukan sebagai bentuk keseimbangannya. Nah, dalam penggunaan Turnitin sebaiknya kita juga menggunakan mode no repository daripada standar paper repository, karena kalau kita menggunakan standar paper repository, seluruh artikel yang kita unggah akan tersimpan di database Turnitin dan akan bercampur dengan seluruh artikel lainnya di seluruh dunia. Jadi tersimpan di database turnitin.com. Tetapi kalau mode no repository, maka dia hanya tersimpan di akun kita saja. Nah, apakah ada kemungkinan kita dapat menemukan indeks kesamaan tinggi namun tidak ada indikasi plagiatnya? Dikala ada double upload ke server Turnitin, di mana salah satu mode yang digunakan adalah standar paper repository. Jadi memungkinkan ya. Makanya akan lebih baik jika menggunakan mode no repository, di mana artikel kita tidak terunggah tetapi hanya di inbox akun saja. Akun kita maksudnya ya. Oke, jadi tidak di database turnitin.com. Nah, dengan menggunakan mode ini, maka kita bisa melakukan scanning atas artikel yang kita upload dengan seluruh sumber baik yang berasal dari Turnitin maupun dari sumber internet lainnya. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh hasil dari pengecekan Turnitin. Kita lihat ini halaman depannya, di mana halaman ini menunjukkan submissionnya, tanggal kita menguji Turnitinnya, ya. Kemudian ada ID-nya. ID inilah yang kita panggil ketika kita melakukan perbaikan, ya, ID atau penarikan dari database turnitin.com, ya. Kemudian ada file name-nya, ada word account-nya, ya, jumlah katanya, kemudian ada karakter account. Oke, nah ini bisa dilihat ya hasil Turnitinnya 16% similarity index-nya, ya. Kemudian ada 15% dari internet source, ada 5% dari publication, dan ada 12% dari student paper. Nah, student paper ini biasanya dalam bentuk e-book, OJS, repository, dan lainnya. Kalau dia dari publication, ya biasanya dari jurnal-jurnal, Springer, McGraw-Hill, dan lain sebagainya. Terus kalau dari internet source, ya tadi blog, WordPress, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mengenali dari sumbernya dari mana, ya, kesamaan dan kemiripan kita, ya, sumbernya dari mana. Misal, pada nomor 1 ini kan tertera laman abatika blogspot.com. Artinya tulisan kita itu 3% itu ada di laman tersebut. Nah, yang bertanda merah itu yang kita bisa lihat di tulisan yang di blok warna merah ya. Artinya dikasih warna merah. Dan di nomor 2 ya, itu submitted to Universitas Brawijaya dalam bentuk student paper. Artinya kita cek tulisan yang berwarna ungu ya, karena yang berwarna ungu ini 2%-nya tertera pada Universitas Brawijaya dan seterusnya. Jadi kita bisa mengeceknya sesuai dengan warna yang disediakan di hasil pengecekan Turnitin. Oke, jadi kelemahan dari pemeriksaan menggunakan perangkat lunak memang tidak teliti ya, karena tulisan dipukul rata by system. Oleh karena itu, kita perlu juga menganalisa dengan mencetak PDF-nya. Jadi kita bisa melihat tulisan yang terblok atau berwarna. Dari perbedaan warna hanya menunjukkan, karena kita tahu ya perbedaan warna tadi menunjukkan sumbernya dari situs mana, seperti itu. Dan ketika melihat tulisan yang di blok warna tersebut, kita tinggal melihat apakah paragraf tersebut merupakan kutipan atau bukan. Ketika yang terblok warna merupakan kutipan, menggunakan tata cara penulisan yang benar, serta mencantumkan sumbernya, maka kesamaan tersebut adalah hal yang wajar.
Jadi itu bukan plagiat ya. Oke. Namun jika tulisan seharusnya merupakan paragraf penjelasan dari penulis, namun terblok warna merah misalnya atau warna hijau atau warna ungu, berarti paragraf tersebut merupakan copy paste. Yang selanjutnya kita perlu revisi ya, yang copy paste tadi. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tulisan atau paragraf yang terblok warna ya. Jadi apakah ini indikasi plagiat ataukah bukan? Karena ada beberapa unsur, misalnya nama instansi, daerah, lokasi, dan alamat email dan sebagainya. Ini kan bukan plagiat ya. Kemudian ada data pustaka yang kadang kita masukkan ya, mode-nya kita tidak ganti ya. Maka ini juga akan terhitung sebagai kemiripan atau kesamaan. Kemudian kalau kita mengutip peraturan undang-undang, pasal dan ayat, ini juga akan sama. Jadi tidak dibilang plagiat. Kemudian ada juga definisi yang diakui secara umum, notasi dan model matematika yang kita tidak bisa ubah ya atau paraphrase dan sebagainya yang mencantumkan sumbernya, ini tidak kita bilang sebagai plagiat. Oke, jadi mari bijak dalam membaca hasil scan Turnitin. Kita tidak hanya menjadi Turnitin readers, Turnitin analyzer, dan Turnitin interpreter juga. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.